Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wa imamul mursalin. Amma ba'd. Pertama-tama kita menjadikan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita itu salat maghrib. Kemudian salam serta selawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, sebelum kita biasanya melangsungkan kegiatan pelajaran kita, biasanya baca hadis. Namun pada malam hari ini kami memberikan kesempatan untuk murojaah, mempersiapkan hafalannya sebentar. Berapa ayat mau ditampilkan? Saya persilakan dan untuk menghabiskan waktu pada malam hari ini Anda kembali lagi bergabung di tempat ini ya. Insyaallah calon pendengar nantinya. Namun sekedar sebelum kita mempersiapkan saudara kita, kami sudah sampaikan alhamdulillah dari sejak tanggal 12 sampai bulan 9 sampai di tanggal 27 bulan 10 ini kami telah mengisi laporan media yang insyaallah nanti ini sebagai bukti atau kemudian kami seperti menjadi sebagai pembina di pondok mengenai aktivitas dan kegiatan keseharian kita selama ini. Namun yang kami tuangkan dalam buku ini hanya dalam bentuk materi pembelajaran. Dan daripada itu kami tidak tampilkan di buku harian ini. Hanya ini sebetulnya adalah hanya kami punya inisiatif untuk kemudian kami membuat semacam buku laporan kegiatan santri sekolah tahfiz Quran kelas pagi. Ya. Baik, sebelum kita mempersilakan waktunya mana dan Yasin dan Abdi sama segera Rais dulu guys. Ini pertemuan yang keempat. Ya, jadi seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran kita kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagai harapan kita ketika kita mulai membaca, kita membiasakan membaca surah Al-Fatihah mudah-mudahan ya Allah dengan kegiatan kita ini semoga Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ridho di dalam bacaan kita. Mudah Allah Subhanahu wa taala.
Baik, terakhir di pertemuan yang ketiga kalau tidak salah sampai di ayat 10. Nah, jadi ayat 10 karena hanya ada beberapa hari kemudian kita sempat ya, jadi perhatikan bisa. Jadi jangan terlalu cepat, lambat nanti.
Ya, sampai di situ ya. Jadi di pertemuan kali ini ada beberapa pengeruksi yang biasa dilupakan inna ya. Kemudian amanna ya. Amanna ujung-ujungnya juga. Coba mustahzi'un. Jadi itu ya, ingat ujung-ujungnya inna ini ada namanya tasydid ya, tasydid ya, nanti kita pakai papan tulis saja ya. Mustahzin ya, mustahziun ya. Innama ya, tasydid inna, bukan baca innama innama nahnu mustahzi'un. Sama ini. Coba nanti la ya ya. Ya. Ini yes. Oh. Ya, jadi nanti ya. Ini coba. Ya, jadi itu ujung-ujungnya yang terkadang ada yang bukan salah tapi keliru ya. Tapi nanti kita evaluasi lagi kembali. Jadi sampai di ayat 4. Jadi memang itu kalau belajar tidak mesti kita harus baca sampai setengah halaman. Sedikit-sedikit ya, step by step. Karena saudara mengetahui sini perjalanannya sama-sama panjang. Oke, terima kasih. Siapa di antara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صدق الله العظيم. Oke, jadi saya rasa alhamdulillah untuk hari ini luar biasa ya. Ahmad Yasin mampu mempertahankan sunnah langit ke bawah ya. Terima kasih. Siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulah tusirrul ardi wa la tasqil qas musallamatu fiha man yufsidu fiha musallamatu fiha hayyata fiha musallamatu la hayyata fiha wallahu alim. Qalu anajita bil haqq musallam fadabahuha wa ma qalu wa idh qultum nafsan kabiratun fiha mukhrijum ma kuntum ya. Jadi saya rasa untuk hari ini ada peningkatan dari hari sebelumnya ya, 2 ayat di 4 baris ini. Hanya ya namanya manusia yang terkadang dari salah biasa, terkadang ada di lupa ya. Kalau nanti di ketemu selanjutnya bisa diperlanjut dan tambah lagi. Terima kasih. Bisa jadi nanti ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لعل يكون للناس عليكم حجة إلا على الذين ظلموا منهم فلا تخشوا واخشوني ولأتم نعمتي عليكم لعلكم تحصلون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم ولا تشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Ya, terima kasih Anda. Saya rasa untuk penampilan hari ini bagus-bagus semua hafalannya ya. Ya, terima kasih banyak. 153 ya.
Ya, jadi saya rasa penampilannya pada malam hari ini bagus-bagus semua ya. Jadi intinya adalah di sini dalam setiap saat dan keadaan tentunya kita sebagai manusia biasa tentunya pasti tak luput dari kesalahan dan kekurangan, baik itu kekurangan dari segi bacaan, hafalan. Maka itu perlu di setiap saat memang kita termotivasi dari diri sendiri, kemudian termotivasi dari orang lain. Bagaimana caranya adalah kita mampu mempertahankan, misalnya hari ini kita dapat 2 ayat, kita mampu mempertahankan, kemudian kita tingkatkan. Itu kalau dari segi hafalan. Tapi kalau misalnya dari segi bacaan, ya tentunya kita harus yang pertama-tama harus, saya rasa Anda sudah mengenali huruf dari alif sampai ya, saya rasa sudah mengenali. Namun di sini perlu juga Anda harus menghafalkan. Jadi Anda harus menghafalkan hukum ilmu tajwid. Digambi guna. Ada yang tahu di sini digambi guna itu apa? Ya. Digambi guna. Ada namanya ikhfa, ya, izhar, dan tentu banyak lagi yang lain-lainnya. Insyaallah nanti itu kita akan belajar semua itu. Namun mungkin insyaallah dengan adanya ketersediaan nanti di sini di sekeliling ruangan ini, papan tulis nanti insyaallah disediakan juga di sini. Nanti kita belajar teori. Jadi karena setiap hari kita ada praktek, untuk kita harus juga membarengi dengan teori-teori yang seperti apa dan bagaimana contoh-contohnya. Itu adalah merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab kami sebagai pembina. Dan intinya kami sampaikan selalu mengucapkan penghargaan yang sebaik-baiknya dalam setiap saat dan keadaan. Setiap hari kami berikan motivasi dan setiap hari kami memberikan penghargaan bahwa hari ini bagus Anda punya. Nah memang Anda bagus setiap hari. Semua orang, kalau yang kita memberi seperti itu, diberikan oleh Allah kemudahan, ya. Karena boleh jadi kemudahan itu banyak hal yang kemudian menghalangi. Jadi bagaimana caranya ketika kita mau cepat menghafal, ya tentunya kunci utamanya adalah banyak-banyak membuka Al-Quran. Itu saja penting. Saya rasa untuk siapapun, misalnya Rais juga mau cepat ngajinya, ya tadarusnya bagus. Sekalipun mungkin belum sempat datang di sini, misalnya pulang di rumahnya buka lagi Al-Quran, baca satu-satu saja. Tidak masalah, namanya belajar manusia. Misalnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Begitu pun dengan yang lainnya. Saya rasa yang ini sudah bagus baca. Inti daripada sebuah pembelajaran kita adalah bagaimana cara kita untuk bisa mempertahankan bacaan. Betul yang selama ini kita terapkan itu saya rasa sudah pas. Pasnya dari mana? Yaitu karena setiap saat kita baca Al-Quran. Cuma perlu kita tingkatkan ke depannya ini, insyaallah.
sesuai dengan yang kita target. Misalnya hari ini kita hanya target setengah halaman, tidak masalah kita melewati daripada target itu. Ini kan intinya kita mau baca kan. Kalau Anda mampu baca satu hari luar biasa. Maksud saya itu baca biasa ya. Jadi ketika Anda, saya kan sudah memberikan contoh real bahwa ketika kita sudah melalui segala sesuatu yang kita sudah lalui, biasanya mudah ya. Ibaratnya kita naik motor, ini contohnya, contoh kecil. Ibaratnya kita naik motor, kalau misalnya dari sini ke Lombasa, kalau Anda belum pernah naik motor di sana, mungkin kalau pertama kali naik motor di sana mungkin bisa saja kelihatan tidak tahu yang mana tikungan kanan, yang mana tikungan kiri, yang sampai di ambat lurus bisa saja. Kalau mana, saya itu biasa kalau ke sana, kalau malam dulu waktu belum ada lampu motor, saya itu biasa karena saya sudah hafal. Karena kenapa setiap hari kami untuk melewati itu gambaran itu sama dengan ketika Anda sudah setiap hari berhadapan dengan Al-Quran, insya Allah ada kesempatan kita membacakan kisah. Ketika Anda sudah berhadapan setiap hari, ya, Anda sudah mulai mendapatkan itu ya alladzina amanu kutiba alaikumussyam, itu agak cepat itu di situ. Saya kembali lagi, ketika Anda dicontoh ini hari Anda baca, besok Anda baca lagi, besok Anda baca lagi, itu saja penting. Cuma ada perbedaan kalau yang kita mau hafal. Kalau target kita hanya punya setengah halaman setiap saat, itu lebih banyak dibaca dibandingkan yang kita baca biasa. Anda punya prinsip 1 juz 1 hari, berarti 1 bulan 30 juz habis. Tapi targetnya setengah halaman itu yang sering dibaca doang, dibaca diulang lagi. Jadi saya rasa dimanapun kita berada, kalau sama dengan teman-temanmu yang tinggal sedikit itu, kalau ya lazina menutupi balik musan tidak terasa, karena yang terakhir itu dia agak lumayan di surah Al-Baqarah. Kalau tidak salah di surah Al-Baqarah itu sampai di ayat 28 ya. Jadi Anda ini saya lihat misalnya menghafal di waktu sore cepat sekali. Jadi saya bisa membayangkan ke depannya ini, kalau Anda betul-betul ini konsentrasi, betul-betul membaca ini, bisa saja ada yang bisa sampai 3 halaman, 1 lembar setengah 1 hari. Kalau Anda betul-betul konsentrasi betul. Saya biasa perhatikan sore hari menghafal membaca 1 jam. Alhamdulillah. Jadi kalau saya pikir bagaimana ini kalau dia menghafal misalnya di waktu subuh dan menghafal 1 jam. Maksudnya bukan membaca ya, susah membaca, membaca 1 jam. Disisakan lagi sudah mandi pagi membaca lagi 1 jam. Sudah istirahat siang disisakan lagi membaca 1 jam. Kira-kira ada yang sampai 1 lembar 1 hari. Dan itu kami tidak membatasi mau berapa. Biar lagi 1 juz, kalau misalnya ini bisa 1 hari tidak masalah. Kami siap mendengarkan. Jadi Anda sendiri sebetulnya mengatur waktu. Waktu sore juga saya lihat bagus. Dulunya itu awal-awalnya waktu subuh juga bagus, kencang-kencang. Kayak Kibra dulu pernah kalau tidak salah cepat juga bangun. Atau berapa bulan yang lalu cepat sekali bangun, langsung mandi kalau tidak salah. Tetap mandi wajib atau apa, jelasnya dia cepat sekali bangun. Cuma hanya 1 kali begitu. Sesudahnya itu diulang-ulangnya kita bisa cepat. Itu subuh juga bagus membaca cepat masuk. Dan pagi-pagi juga sebetulnya cepat. Intinya hafalan itu biasanya kalau sebelum ada masuk di perut kita cepat kita hafal. Ketika sudah ada yang masuk di perut, apalagi kalau dalam keadaan kenyang sudah menghafal. Ya. Kalau saya pribadi
Kalau saya misalnya susah tertidur, membaca sampai, maksudnya sampai saya ini betul-betul kayak ngantuk. Sampai kapan ini saya biasa satu juz, 2 juz, ya. Kecuali memang di saat-saat tertentu. Kita lihat situasi, kalau tidak baca, sekalipun kita baca Al-Quran, kalau banyak nyamuk tidak bisa juga tidur, ya. Sama di atas hati, ya. Saya rasa mungkin itu yang. Terima kasih atas penampilannya pada hari ini. Mudah-mudahan setiap harinya ada masuk. Paling tidak kami sangat menghimbau kepada adik-adik santri ini setiap hari ada masuk, ya. Kami tidak, sekalipun mungkin Ustadz mengatakan bahwa Ustadz kalau bisa setengah halaman setiap hari, ya. Ini saja seandainya kita ini